Ya. Hai teman-teman, saya Pak Isda Fazlini. Saya Indra akan belajar matematika dari rumah. Pada pembahasan kali ini kita akan belajar pecahan dan kelipatan matematika bersama dokter rumah sakit dan rumah singgah matematika. Pada pembahasan selanjutnya kita serahkan kepada Dr. Rodendra MSc. Oke, terima kasih Ananda Dava. Pada adik-adik di rumah yang selalu ingin belajar matematika, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu baru, yaitu Ananda Faizdava Zihni Sayendra. Di mana Ananda kita ini adalah siswa Madrasah Ibtidaiyah Al-Fatah kelas 4. Jadi pada kesempatan kali ini saya sebagai pemimpin atau pimpinan rumah singgah dan rumah sakit matematika akan ditemani oleh Ananda Dava akan membahas masalah pecahan dan kelipatan. Kepada adik-adik di rumah, baik sahabat Dava ataupun yang sama sekelas kelas 4, dapat bersama kita saksikan bersama-sama. Pada hari ini kita akan membahas tentunya adalah suatu topik yang sangat menarik, yaitu pecahan dan kelipatan. Oke, kita di sekolah tentu Ananda semua telah belajar mengenai pecahan dan kelipatan. Kita akan lihat dulu pecahan itu apa. Bilangan pecahan adalah hasil bagi dua bilangan yang di atas itu disebut sebagai pembilang, yang di bawah disebut sebagai penyebut. Jadi pecahan 5/6 itu merupakan atau dapat kita sebut dengan 5 dibagi 6. Cuman karena dia pecahan, kita cukup sebut dengan 5/6. Di mana 5 merupakan pembilang, 6 merupakan penyebut. Oke, kita lihat yang berikutnya. Bilangan pecahan 1/4. Yang satu kita sebut apa, Nanda Dava? Pembilang. Yang 4 kita sebut apa, Nanda Dava? Penyebut. Kalau keras sikit suaranya, Nanda Dava. 4 kita sebut penyebut. Sedangkan berikutnya, pecahan 3/8. Coba Ananda Dava sebut pembilangnya berapa? 3. Yang keras sikit suaranya Nanda Dava. Pembilangnya berapa? 3. Bagus. Penyebutnya berapa Nanda Dava? 8. Bagus, tos. Wah. Ternyata tidak susah kan di rumah adik-adik semua, Ananda semua, bahwa sekali lagi bilangan pecahan hanya ada 2, yang di atas kita sebut sebagai pembilang, yang di bawah kita sebut sebagai penyebut. Jadi contoh 3 soal ini kita udah paham bahwa contoh pecahan 3/8, 3 merupakan pembilang, 8 merupakan penyebut. Selesai masalah pecahan. Sekarang kita akan ansur lagi dengan kelipatan. Kelipatan, jadi kalau kita lihat asal katanya lipat. Jadi kalau lipat itu kan lipat 2, lipat 3. Jadi kalau kita sebut dengan kelipatan 2, artinya dia bergerak atau ditambah 2. Kelipatan 2 itu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, dan 20. Ini disebut dengan kelipatan 2. Kalau kelipatan 8 Anda dapat, tentu ditambah-tambahlah 8. 8, terus ada 16, ada 24, ada 32, ada 40, tambah 8 lagi ada 40 lah, 48 dan seterusnya. Jadi itu disebut dengan kelipatan. Sekarang coba Anda dapat sebut kelipatan 3. Cepat sikit suaranya. 3, 6, 9, 12 dan seterusnya. Mantap. Sekarang Anda dapat sebut lagi kelipatan 5. 5, 10, 15, 20 dan seterusnya. 15, 20 dan seterusnya. Tos. Jadi kita sudah masuk 2
Ada yang disebut dengan bilangan pecahan, ada yang disebut dengan kelipatan. Oke, nah sekarang kita akan coba lihat apa hubungan antara bilangan pecahan dan kelipatan. Kita akan lanjutkan. Nah, ini yang paling menarik anak-anak dapat. Nah, dalam matematika kita mempunyai tanda besar, tanda kecil, dan tanda sama dengan. Oke, apa? Tanda besar, tanda kecil, tanda sama dengan. Nah, sekarang dalam soal itu sering ditanya 6/7 sama dengan setengah nih tandanya itu apa? Besarkah, kecilkah, atau sama dengan? Nah, caranya yang paling mudah kita harus samakan penyebut. Jadi kalau 6/7 penyebutnya berapa? Kalau 1/2 penyebutnya berapa? Nah, untuk menyamakan penyebut, kita cari kelipatan yang sama antara 7 dan 2. Sekarang kita coba lihat apa? Kelipatan 2. Ada 2, ada 4, ada 6, ada 8, 10, 12, 14, 16, dan 18. Kelipatan 7. 7, 14, 21, 28, dan 35. Sekarang coba Anda lihat mana yang sama antara kelipatan 2 dengan kelipatan 7. 14. Ternyata kelipatan 2 ada 14, kelipatan 7 ada 14. Nah, caranya bagaimana Anda dapat? Penyebutnya tentu kita upayakan menjadi 14 semuanya. Jadi kalau tadi ada 6/7, kalau penyebutnya mau kita jadikan 14 tentu dikali 2. Kalau di bawah dikali 2, pembilang juga harus dikali 2. Harus sama. Oke, dan ada apa bagaimana? Paham? Oke, ayo ulangi ya. Kita ulangi. Untuk menentukan hubungan atau tanda yang tepat antara 6/7 dengan setengah, langkah pertama lihat penyebut. Kalau 6/7 penyebutnya 7, kalau 1/2 penyebutnya 2. Cari kelipatan 2 dan seterusnya. Cari kelipatan 7 dan seterusnya. Ingat yang dicari hanya kelipatan penyebut. Pembilang tidak perlu, hanya penyebut saja. Setelah kita cari, kita lihat ternyata ada yang sama. Kelipatan 2 ada angka 14, kelipatan 7 ada angka 14. Berarti apa? Penyebutnya 6/7 ini penyebutnya itu harus kita jadikan 14. Bagaimana caranya? Kali 2. Kalau penyebut dikali 2, pembilang juga dikali 2. Tidak boleh berubah. Oke. 6 kali 2, 12. 7 kali 2, 14. Begitu juga dengan pecahan setengah. Ingat, penyebutnya kita jadikan 14. Berarti 2 dikali 7. Kalau penyebut dikali 7, pembilang juga dikali 7. 1 kali 7, 7. 2 kali 7, 14. Nah, ternyata pecahan 6/7 sama dengan 12/14. Pecahan setengah sama dengan 7/14. Nah, sekarang dapat lihat. Kira-kira mana yang besar antara 12/14 dengan 7/14? Berarti yang besar lagi 12/14. Jadi kalau sudah sama penyebutnya Anda dapat, berarti pembilang yang terbesar adalah pecahan yang paling besar. Karena 12/14 ini 12/14 lebih besar dari 7/14, maka 6/7 lebih besar dari setengah. Jadi tandanya mana yang betul dapat? Ini dia. Oke, ingat cara yang mudah menentukan tandanya. Coba lihat mulutnya dapat. Mulutnya itu terbuka ke angka yang besar. Jadi kalau 6/7 yang besar, buka mulutnya ke angka 6/7.
7. Jadi ingat, kalau angka yang besar, hadapkanlah mulut yang terbuka. Oke, dah paham bagaimana? Jadi coba dapat ulangi langkah yang pertama apa? Samakan penyebut, lalu cari kelipatan, kelipatan yang sama. Jadi rubahlah setiap pecahan tadi menjadi penyebut yang sama dengan cara tentu kalau di bawah kali dengan 2, di atas kali dengan 2. Bagaimana saudara dapat? Ananda dapat bagaimana? Bisa kita kira? bisa. Oke, kita coba cek contoh soal yang lain. Oke, kita cek lagi yang dapat contoh yang lain. Oke, kita lihat yang ini. Oke, coba yang dapat. 3/5 sama 6/10. Caranya bagaimana terluan apa? Cari kelipatan penyebut. Ingat, Ananda di rumah, langkah pertama cari kelipatan penyebut. 3/5 ini mana penyebutnya Anda dapat? Oke, berarti 5, 10, 15, 20, 25, 30. Kalau 6/10 Anda dapat? Kelipatan 10, 10, 20, 30. Ada yang sama Anda dapat? Berapa yang sama? 10, Terus? 20, 30. Kalau banyak yang sama, ambil yang paling kecil atau sedikit. Jadi kalau begitu, 3/5 kita jadikan penyebutnya 10. Karena yang paling kecil adalah 10. Bagaimana menjadikan 10 kali 2? 5 kali 2, 10. Di atas kali berapa Nanda dapat? Pembilangnya kali berapa? Kenapa harus kali 2 Nanda dapat? Karena di bawah dikalikan 2. Di atas juga harus dikalikan 2. Di bawah disebut apa dapat? Penyebut. Di atas disebut pembilang. Karena kenapa harus kita kalikan 2 Nanda dapat? Kenapa enggak kalikan 3? Kenapa? Karena penyebutnya dikali 2. Kenapa harus kali 2? Karena di bawahnya juga dikali 2. Kita kali 2 tadi karena kelipatan yang samanya 10. Kalau ayah kali 3 berarti 15. Tidak bisa. Berarti harus kita kali dengan 2. Oke. Nah, di bawah juga ada apa? 10. Berarti 10 ini kan enggak sama. Kali 1 saja. Kalau di atas kali bawah kali 1, di atas juga kali 1. Nah, sekarang coba lihat angka tanda yang tepat itu apa kira-kira Anda dapat? Sama dengan. Kenapa sama dengan? Karena sama-sama 6/10. Jadi 3/5 adalah 6/10. 6/10 juga 6/10. Oke, Anda dapat? Jangan lupa pertama lihat penyebut, cari kelipatan penyebut, cari yang sama, rubah pecahan yang semula penyebutnya menjadi kelipatan yang sama tadi. Oke? Terakhir kita lihat contoh yang terakhir. Anda dapat nih harus tidak ragu-ragu lagi. Jangan ragu lagi Anda dapat. Oke, coba Anda dapat. Sekarang 2/8 dan 3/5. Coba Anda dapat lakukan. Apa yang terlebih dahulu dilakukan? Samakan penyebut. Berapa cara penyebut yang pertama itu berapa? 2/8 berapa penyebutnya? 10. Nah, 2/8 penyebutnya berapa? 8. Kalau 3/5 penyebutnya? 3/5. Oke, berarti karena 2/8 penyebutnya 8, cari kelipatan 8. 8 tambah 8 16, tambah 8 24, tambah 8 32, tambah 8 40 dan seterusnya. Oke, dapat? Kelipatan 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Adakah yang sama antara kelipatan 8 dan kelipatan 5 Nanda dapat? Yang mana? Berarti penyebut harus kita ganti menjadi 40. Sekarang kita lihat 2/8. 8 penyebut ini mau kita jadikan 40 kali berapa? Kali 5. Kalau penyebut kali 5 pembilang juga harus? Oke, berarti hasilnya 2 kali 5, 8 kali 5,
Mantap. Sekarang 3/5. Ingat, penyebut 5 harus kita jadikan 4. Kok 14? Harus dijadikan 40. Itu serius sekali. Oke, karena pertama mungkin tegang. Relax ya urut dulu, biar tak tegang. Oke, 3/5 penyebutnya tadi 5. Harus kita rubah menjadi berapa, Nanda? 40. Berubah jadi 40 itu kenapa harus kita rubah jadi 40? Karena kelipatan yang sama tadi 40. Berarti 3/5 juga penyebutnya harus kita jadikan 40. Biar dia 40 kita kali berapa? Kali 8. Kalau penyebut kali 8, pembilang kali berapa? Boleh enggak ayah ganti pembilang kali 6? Kenapa tidak boleh? Karena penyebutnya 5 dikali 8. Oke, karena harus sama antara penyebut dan pembilang. Mantap saudara dapat. Nah, sekarang antara 10/40 dengan 24/40 mana yang besar? 24/40. Oke, berarti yang besar adalah 3/5. Jadi coba cara tandanya. Betul tandanya apa? Betul, karena yang terbuka tuh pada arah yang besar. Karena yang besar itu 3/5, maka yang mulut terbuka tentu menuju ke angka 3/5. Tos dulu. Baru kita udah ngerti cara menentukan mana yang besar mana yang kecil? Ingat, pertama sekali lihat penyebut, lalu cari kelipatan penyebut, cari yang sama, rubah penyebut menjadi kelipatan yang sama tadi, lalu setelah sama lihat mana yang paling besar. Mantap. Oke, saudara dapat? Bisa paham? Kalau dikasih soal nanti 100 buah bisa selesaikan? Bisa? Ya benar. Kenapa dapat nak mau belajar dengan soal yang banyak? Coba kenapa? Kenapa takut ke soal yang banyak? Apa karena malas atau kenapa? Capek. Bukan gara-gara mau nonton Naruto. Nggak suka Naruto? Suka. Oke, kita lanjutkan lagi yang berikutnya Nanda dapat. Kita lanjutkan lagi teori yang paling seru. Wah, ini yang paling seru Nanda dapat. Bilangan pecahan campuran. Pernah dapat dengar campuran? Pernah. Oke. Sekarang bilangan pecahan campuran ini berbeda. Ada angka bilangan asli. Bilangan asli itu 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke, apa? Bilangan asli dan dicampur dengan pecahan. Jadi karena dia dicampur, makanya disebut dengan pecahan campuran. Ingat, pecahan campuran ada bilangan asli dan ada pecahan. 2, 3/4, 2-nya bilangan asli, 3-nya pembilang, 4-nya adalah penyebut. Jadi, apa jadi pecahan campuran? Pecahan campuran adalah campuran antara bilangan asli dan pecahan. Jadi, ingat, pecahan campuran syaratnya harus ada bilangan asli dan harus ada pecahan. Nah, sekarang bagaimana cara merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa yang kita bahas tadi? Kalau pecahan biasa ada bilangan asli, apa? Nggak ada. Kalau pecahan biasa yang ada hanya pembilang dan penyebut. Kalau pecahan campuran ada bilangan asli, ada dicampur dengan pecahan. Coba lihat caranya apa? Caranya bilangan asli dikali dengan pembilang ditambah dengan penyebut. Terbalik nih. Bukan. Bilangan asli dikali dengan penyebut. Ini salah nih ya, apa ya? Ingat sekali lagi, cara merubahnya adalah bilangan asli dikali dengan penyebut ditambah dengan pembilang. Sekali lagi, ini salah nih. Ada juga salahnya rupanya. Bukunya salah, kita salah. Oke, apa? Oke, untuk rekan-rekan di rumah, ini kita ralat. Yang benar adalah bilangan asli dikali penyebut. Bilangan apa? Bilangan asli kali penyebut tambah pembilang bagi dengan penyebut. Contoh misalnya 2, 3/4. Berarti bilangan aslinya 2 dikali 4 ditambah 3. Oke, apa?
atau 4 kali 2 tambah 3. Dari bawah bilangan asli 2 kali 4 tambah 3. Berarti 8 tambah 3 per 4. Pernya penyebut. Bagaimana dapat kira-kira? Udah bisa? Udah? Caranya bagaimana? Bilangan asli kali penyebut. Nih, mana rekan yang di rumah terbaca, terbikinkan bilang, dirubah, diralat ya. Jangan lupa. Ralat. Salah. Bukunya salah. Oke? Bilangan asli kali penyebut atau dibalik penyebut kali bilangan asli tambah pembilang dibagi dengan penyebut. Sekali lagi, halo, bukunya salah ya. Tolong diperhatikan baik-baik. Pertama, bilangan asli kali penyebut tambah pembilang bagi dengan penyebut, atau pembilang kali bilangan asli tambah salah lagi. Pembilang kali bilangan asli salah. Penyebut kali bilangan asli tambah pembilang bagi penyebut. Nah, sekarang coba dapat lakukan sendiri contoh soal berikut yang terakhir. Oke, ini dia. Coba dapat 3/2/7 berarti bilangan asli 3 kali penyebut 7 tambah dengan pembilang 2 per 7. Jadi berapa hasilnya? 3 kali 7 21 tambah 2 per 7. 2 tambah 2 23 per 7. Oke, saudara di rumah, ananda-ananda yang berada di rumah, sekali lagi cara merubah pecahan campuran kepada pecahan adalah bilangan asli kali penyebut tambah pembilang bagi dengan penyebut. Ingat, pecahan campuran ada bilangan asli, ada pecahan. Kalau pecahan biasa hanya terdiri dari penyebut dan pembilang dan penyebut. Oke? Saya rasa pertemuan perdana bersama Ananda Dapa sangat seru sekali. Ananda Dapa kita ini terlihat tegang ternyata. Jangan tegang, biasanya. Kenapa Ananda Dapa tegang? Kenapa tegang? Kan di rumah sama ayah. Kenapa harus tegang? Takut atau bagaimana? Harus tahu bagaimana? Kenapa harus tegang? Ragu-ragu, nggak boleh ragu-ragu. Orang pintar nggak boleh ragu-ragu. Cara menghilangkan ragu mau tahu? Mau tahu caranya? Harus nyanyi potong bebek angsa dulu. Coba nyanyi potong suaranya yang kuat terdengar. Suara boleh kalau kita syuting harus tahu. Coba 1, 2, 3. Suara keras. Lanjut. Nona minta dansa 4 kali, sorong ke kiri, sorong ke kanan, la 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 la. Masih tegang? Masih ragu? Nah, sekarang coba cara merubah pecahan campuran kepada pecahan biasa bagaimana? 7 dikali 3. Caranya itu bukan. Oke, ya ini dapat contoh lah. Coba. Bagaimana caranya dapat merubah pecahan campuran kepada pecahan campuran kepada pecahan biasa? Coba caranya apa? 7 dikali 3 sama dengan 21 ditambah 2 sama dengan 23. Ya, terus dibagi dengan 7. Kenapa harus bagi 7? Kan caranya ingat. Bilangan asli kali penyebut tambah pembilang dibagi penyebut. Nah, coba dapat ulang. Kita duduk caranya. Coba dapat bilang. Bagaimana cara coba rubah 3/2/7 menjadi bilangan pecahan? Coba caranya gimana? 7 dikali 3 sama dengan 21 Ya. ditambah 2 sama dengan 23 dibagi 7. Oke. Kalau dibagi 2 boleh nggak? Enggak. Kenapa nggak boleh dibagi 2? Karena penyebutnya 7. Betul. Ternyata dapat sudah bisa. Oke. Jadi ingat, bilangan asli kali penyebut tambah pembilang dibagi penyebut. Kita ulang-ulang terus. 3 dikali 7, 21 ditambah pembilang 2, 23 dibagi dengan 7. Jadi
Ada tadi salah sedikit konsep di buku kita tidak cek tapi telah kita perbaiki. Ke depan nanti kita akan coba sensor terlebih dahulu biar tampilannya lebih bagus. Terima kasih kepada saudara Ananda Faiz Dapa Zini Saendra yang telah menyumbangkan lagu potong bebek angsa tadi sehingga dia tidak ragu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.